Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Popit di sini. Oke, beda dengan video-video sebelumnya, dimana kali ini kita akan bahas sebuah materi pertama yaitu tentang limit. Nah, jadi di sini nantinya akan kita pelajarin konsep-konsep dasar, konsep-konsep sederhana, dimana dengan model-model konsep tersebut kita akan babat habis tuh soal-soal limit dari soal apapun teman-teman ya, dari yang noob sampai yang alien gitu harapannya, insya Allah. Nah, jadi di sini kita masuk aja nih limit. Jadi limit itu adalah suatu nilai hampiran mendekati variabel x terhadap fungsi y gitu ya. Nah, definisinya gini, jika f fungsi adalah sebuah fungsi gitu ya, dimana dia memetakan r ke r, A dan L adalah bilangan real, maka di sini ada limit fungsi f(x) untuk x mendekati A sama dengan L jika dan hanya jika f(x) mendekati L untuk semua x mendekati A. Wah, kalimatnya terbolak-balik gini ya teman-teman. Oke, biar lebih jelas di sini kita lanjut aja. Nah, pertama kuncinya kita harus bisa dulu nih membaca limit. Jadi ada seperti ini nih. Gimana cara membacanya? Jadi gini. Limit fungsi f(x) untuk x mendekati A adalah L gitu ya teman-teman ya. Itu sederhananya. Oke. Nah, di sini suatu limit fungsi f(x) untuk x mendekati A itu dikatakan ada nilainya teman-teman, atau continue jika nah di sini syaratnya, jika dia limit fungsi f(x) tersebut untuk x mendekati A dari sebelah kiri, ini saya tulis A pangkat minus, sama dengan limit fungsi f(x) untuk x mendekati A sebelah kanan, atau A pangkat positif gitu teman-teman, simpelnya sama dengan L. Nah gitu teman-teman. Nah, berarti ada juga dong yang tidak ada gitu ya. Nah ada, jadi gini, limit fungsi f(x) untuk x mendekati A itu tidak ada. Kenapa? Karena limit untuk fungsi f(x) x dari kiri mendekati A dari kiri itu beda atau tidak sama nilainya untuk limit fungsi f(x) untuk x mendekati A dari sebelah kanan. Jadi discontinue itu namanya teman-teman gitu. Nah, biar lebih jelas kita ke soal ya sedikit. Nah, soalnya gini. Diketahui f(x), di sini f(x) ada dua nilai teman-teman. Yang pertama adalah x kuadrat minus p. Nah, di sini untuk x-nya yang lebih dari sama dengan min 3. Kemudian yang kedua, fungsi f(x)-nya adalah 2x plus 5. Itu untuk x-nya yang kurang dari min 3. Nah, ini sama-sama min 3 nih x-nya nih teman-teman. Tapi ada yang lebih dari, ada yang kurang dari. Gitu ya teman-teman ya. Coba. Pertanyaannya adalah cari nilai P agar limit x mendekati min 3 tersebut ada. Oke, berarti di sini tadi pendekatan dari min 3 itu kan dari kiri ke kanan, biar ada itu sama nilainya. Jadi bisa kita masukin langsung kayak gini. Jadi limit fungsi f(x) x mendekati min 3 dari kiri, atau kita tulis dari min 3 pangkat minus, itu sama dengan limit fungsi f(x) untuk x mendekati min 3 pangkat positif atau sebelah kanannya gitu teman-teman. Jadi bisa kita tulis limit untuk fungsi 2x plus 5. Kenapa jadi 2x plus 5 teman-teman? Karena dia pendekatan fungsi dari sebelah kiri. Berarti yang kita ambil adalah yang kurang dari gitu kan teman-teman. Makanya yang kita ambil adalah 2x plus 5 sama dengan fungsi x kuadrat minus p. Nah, ini yang untuk sebelah kanannya teman-teman. Ya udah, tinggal kita substitusi aja tuh si min 3-nya. Sementara untuk pangkatnya ini, pangkat minus, pangkat plus itu tidak berpengaruh ke substitusinya ya teman-teman. Jadi 2 kali min 3 adalah min 6 plus 5 sama dengan min 3-nya juga kita masukin ke x kuadrat 9 minus p, dan hasil p-nya adalah 10 gitu teman-teman. Oke. Setelah mengetahui definisi limit tadi, kita juga harus tahu nih sifat limit. Apa aja itu? Nah, di sini saya kasih sifat limit dasar. Yang pertama adalah limit untuk k di sini adalah konstanta ya teman-teman. Untuk x mendekati A itu sama dengan k. Jadi limit untuk bilangan atau konstanta itu tetap dirinya sendiri. Kemudian limit k f(x) untuk x mendekati A masih k-nya boleh kita taruh ke depan. Gitu ya teman-teman ya, kita taruh ke depan, jadi k limit fungsi f(x) untuk x mendekati A. Nah, bagaimana untuk x? Limit fungsi x untuk x mendekati A, ya udah tinggal substitusi aja tuh sama dengan A. Nah, begitu juga untuk penjumlahan atau pengurangan fungsi. Jadi misalnya ada dua fungsi nih.
Ini boleh kita pisah satu-satu tuh untuk masing-masing fungsi limitnya. Begitu juga dengan operasi perkalian pembagian teman-teman, itu juga bisa kita pisah satu-satu. Nah di sini untuk pangkat n pun limitnya juga masuk tuh, jadi satu kompi ini masuk gitu. Dan yang terakhir adalah akar pangkat n. Nah jadi limitnya juga masuk ke dalam bentuk akar gitu teman-teman. Ini adalah beberapa dasar sifat limit yang perlu kita ketahui. Jadi santai aja teman-teman ya, tidak semengerikan yang kita bayangkan. Oke. Kita lanjutkan ke materi inti yang pertama. Di sini adalah limit pada fungsi aljabar. Oke, limit pada fungsi aljabar. Yang pertama saya bagi di sini menjadi bentuk berhingga. Oke, bentuk berhingga teman-teman. Nah, jadi untuk bentuk berhingga di sini saya tulis gini. Limit fungsi fx untuk x mendekati a itu sama dengan fa. Jadi a-nya tinggal langsung kita masukin tuh ke x, jadi fa gitu teman-teman ya. Nah, di sini ada catatan nih. Apabila fa-nya itu adalah 0 per 0, maka harus kita cari dengan cara lain. Apa aja tuh misalnya cara lainnya? Bisa pemfaktoran. Faktoran ini bisa juga dikatakan sebagai polinomial gitu teman-teman ya. Biasanya soalnya bentuknya pecahan. Kemudian ada akar sekawan juga teman-teman. Akar sekawan ini tentunya bentuk soalnya nanti bentuk akar-akaran gitu. Dan terakhir adalah L'Hospital. Nah di sini sedikit saya terangkan L'Hospital. Nah L'Hospital ini sah loh ya teman-teman, karena dia adalah sebuah dalil. Nah jadi syaratnya adalah apabila kita substitusi tadi menghasilkan 0 per 0 teman-teman. 0 per 0 gitu ya. Jangan nanti semua soal limit kamu habisin dengan L'Hospital gitu ya. Oke, jadi gini. Kita turunkan f aksen x, g aksen x. Jadi pembilang penyebutnya kita turunkan masing-masing dan kita substitusi dah nilai a-nya ke dalam x. Apabila masih dia menghasilkan 0 per 0, maka turunin lagi tuh. Turunin lagi sampai nemu bukan 0 per 0 gitu teman-teman. Oke, rumus turunan yang dipakai untuk L'Hospital ini adalah rumus-rumus dasar turunan lah tentunya teman-teman. Jadi sini yang pertama misalnya y sama dengan a, itu turunannya tahu sendiri ya, itu sama dengan 0. Kemudian y sama dengan ax, turunannya adalah a. Y sama dengan ax pangkat n, turunannya adalah n ax pangkat n min 1. Kemudian yang keempat, y sama dengan u pangkat n. Ini aturan rantai teman-teman. Y aksen n u pangkat n min 1 dikali u aksen gitu ya. Dan yang kelima, nah ini saya masukin juga nih karena sering banget nih soal keluar nih di sini. Y sama dengan akar U, itu artinya adalah turunannya adalah U aksen per 2 akar U gitu teman-teman. Oke, save dulu sampai di sini kita. Sebelum lanjut ke soal gitu ya teman-teman. Di sini nanti saya kasih kalian 3 soal lah ya. Soalnya pun bukan soal-soal yang ya soal-soal standaran lah teman-teman ya. Soal standaran yang arah-arah ke soal UTBK sih, saintek gitu teman-teman. Baik, kita coba saja masuk ke soal nomor 1. Jadi nomor 1 itu ada soal limit untuk fungsi x pangkat 3 min 1 per 2x kuadrat min 5x plus 3 untuk x mendekati 1. Oke, ini soalnya bentuknya pecahan ya teman-teman. Pertama-tama kita coba substitusi dulu satunya. Oke, jadi 1 min 1 0 tuh, bawahnya juga kita masukin. Oke, sama 0 per 0 gitu ya teman-teman. Berarti kita cari dengan cara lain. Karena bentuknya pecahan di sini kita gunakan pemfaktoran nih, alternatif 1. Nah, di sini kan lumayan besar nih, pangkat 3 nih. Berarti kita faktorkan aja. Ini bisa kita gunakan metode Horner ya teman-teman ya. Metode Horner, karena di situ x mendekati 1, berarti dia pasti bisa dibagi dengan 1. Jadi langsung aja tuh x min 1 x kuadrat plus x plus 1 gitu ya faktornya teman-teman. Kemudian penyebutnya 2x kuadrat min 5x plus 3. Oke, berarti sini kita faktorkan juga x min 1 2x min 3 gitu ya teman-teman. Nah, sehingga atas bawah ini bisa kita coret aja tuh. X min 1-nya kita coret, udah langsung substitusi aja x sama dengan 1-nya ke x. Hasilnya adalah 1 kuadrat plus 1 plus 1 per 2 kali 1 min 3, sehingga menghasilkan 3 per 2 min 3 per 1, dan hasil akhirnya adalah min 3 gitu ya teman-teman. Caranya sebenarnya ya biasa sih, tapi
Pemfaktorannya lumayan ini juga sih, lumayan lama juga ya teman-teman. Nah sekarang tadi ini menariknya gini, ada tadi dalil L'Hospital. Oke, untuk dalil L'Hospital kita cek tadi sudah ya, dia hasilnya adalah 0/0. Jadi langsung aja nih, karena dia langsung sudah bisa diturunkan, kita turunkan aja teman-teman. Jadi X pangkat 3 turunannya adalah 3X kuadrat, kemudian min 1 0, nggak usah ditulis penyebutnya lagi. 2X kuadrat kita turunkan menjadi 4X, min 5X kita turunkan menjadi min 5, 3, 0, udah skip. Udah langsung masukin aja tuh 1 ke X, jadi hasilnya adalah 3 per min 1, min 3, udah simple ya teman-teman. Tapi jangan salah, L'Hospital hanya bisa dilakukan apabila cara substitusi hasilnya adalah 0/0 gitu ya teman-teman. Tapi perlu diketahui tetap harus dikuasai nih pemfaktoran ataupun bentuk sekawan gitu ya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 begini. Limit akar X kuadrat plus 3X min 1 dikurang 3 per 16 minus X pangkat 4 untuk X mendekati 2. Oke. Dari soalnya adalah bentuknya akar, berarti di sini harus kita kalikan bentuk sekawan ya teman-teman untuk alternatif 1. Oke, karena kenapa? Kalau kita substitusi juga duanya ke X, itu juga 0/0 teman-teman. Namun kalau seandainya bukan 0/0, itulah udah hasilnya gitu. Oke, kita kalikan aja dengan bentuk sekawannya. Tadi minus 3 kita berubah jadi plus 3 gitu ya teman-teman ya, supaya jadi bentuk sekawan. Sehingga hasilnya adalah X kuadrat plus 3X min 1 min 9. Oke, tahu ya caranya bentuk sekawan tuh. Kemudian per 16 minus X pangkat 4 dikali dengan akar X kuadrat plus 3X min 1 plus 3 gitu. Selanjutnya X kuadrat plus 3X min 10. Dan akhirnya menemukan min X kuadrat plus 4 difaktor ya teman-teman ya. X kuadrat plus 4 dikali dengan akar X kuadrat plus 3X min 1 plus 3, masih seperti ini. Kemudian bagian pembilangnya kita faktorin aja tuh menjadi X plus 5 berarti ya teman-teman ya, dikali dengan X minus 2. Oke, kemudian di sini nih min X kuadrat plus 4 itu kan bisa juga kita faktorin jadi apa, min. Nah minnya ini sengaja saya taruh keluar nih, X minus 2, X plus 2, sementara untuk X kuadrat plus 4 nya tetap aja tuh sama akar-akarnya ini tetap aja. Lah sudah, X minus 2 sama nih, kita coret aja teman-teman. Nah kalau sudah bisa dicoret, itu indikasi kalau dia sudah mendekati penemuan. Udah kita masukin aja tuh duanya, sehingga didapatlah 7 per, ini berarti min 4 dikali 8 dikali 6, dan hasilnya adalah 7 per, dan hasilnya adalah min 7 per 192 gitu teman-teman. Tapi sekali lagi, ini masih cara konvensional, cara biasa teman-teman, dan memang wajib sih dikuasain. Nah selanjutnya kita lanjut lagi untuk L'Hospitalnya, karena dia masih 0/0 tadi substitusi, kita coba aja L'Hospitalnya. Oke, langsung di situ kita turunkan bentuk akar, kita turunkan akar turunan dari isinya adalah 2X plus 3. Maksudnya apa? Turunan dari X kuadrat plus 3X min 1 kan 2X plus 3 tuh, per 2 akar X kuadrat plus 3X min 1. Jadi sama ya teman-teman. Ada nih rumusnya. Min 3 turunannya adalah 0. Nah, kemudian per penyebut 16 turunannya 0. Min X pangkat 4 turunannya adalah min 4X pangkat 3. Udah beres. Sehingga langsung kita substitusi aja tuh. X-nya 2 ke X. Hasilnya adalah di sini 2 kali 2 4 plus 3 7. 2 akar 36 ya nih berarti teman-teman, 6 per min 32. Dah sama dah. Jadi 7 min 7 per 192 gitu. Jadi bebas aja mau cara yang manapun, sebenarnya bebas, nggak masalah gitu. Kita lanjut ke soal nomor 3. Limit 4 minus 2 akar pangkat 3 dari 5X kuadrat min 3X per 1 min X pangkat 2020. Waduh, lumayan juga nih pangkatnya ya teman-teman ya. Wah, untuk X-nya mendekati min 1 ya teman-teman ya. Kalau kita masukin min 1-nya, iya 0/0 juga, udah aman. Kita tadi sudah punya L'Hospital teman-teman.
Di sini kalau seandainya kita kalikan sekawan ya lumayan panjang banget nih ya teman-teman ya. Udah gini aja. Saya mau ini L hospital aja ya langsung, nggak masalah karena dia 0/0 juga. Maka di sini turunan dari 4 adalah 0, turunan dari min 2 akar pangkat 3 5 x kuadrat min 3x itu adalah min 2 turunan dari 5 x kuadrat min 3x adalah 10x min 3 per 3 akar pangkat 3 5x kuadrat min 3x kuadrat. Di sini sudah saya kasih nih rumusnya untuk akar pangkat 3 gitu ya teman-teman. Ini adalah penjabaran dari rumus turunan yang rantai juga sih sebenarnya gitu. Kemudian turunan dari penyebutnya, satu turunannya adalah 0, turunan dari min x kuadrat min x pangkat 2020 min 2020 X pangkat 2019. Oke, ketemulah hasilnya. Min 2 dikali dengan min 3 per 3 dikali 4 gitu ya teman-teman. Dibagi 2020. 2 sama 4-nya bisa kita coret. Sehingga min 1 kali min 13 jadi 13. Oke, 6-nya taruh ke bawah jadi 6 kali 2020. Dan hasilnya adalah 13 per 12.120 gitu teman-teman. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk pengenalan limit 41 ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Kalau ada masalah nanti bisa cek di komen gitu ya teman-teman. Jangan lupa share ke teman-teman kalian biar semuanya tahu dan kita semuanya bisa jadi pinter. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.